Bismillah, hari ini kita akan membahas induk dari semua dosa. Apa saja? Kita akan sama-sama belajar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah induknya yang dapat menyebabkan dosa-dosa. Jadi kalau sudah tahu nih, mudah-mudahan bisa kita hindari dan bisa kita lebih mawas diri. Nah, yang paling penting ini bukan kata saya, tapi saya nukil dari kitab Nasha'ihul Ibad, ya, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau mau lebih jelasnya lagi, ada dalam kitab Nasha'ihul Ibad bab yang ke-9, maqalah yang pertama. Bismillah. Al-maqalatul ula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maqalah yang pertama bab yang ke-9 ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Musa." Yang mana kata Rasulullah bahwa ini pernah diwahyukan kepada Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa yang dia merupakan anak dari Imran. Fit Taurah, dan ini juga pernah dituliskan dalam kitab Taurat. Apa? Inna ummahatil khotoya salasah. Inna ummahatil khotoya salasun. Kata Allah dalam kitab Taurat ini, sesungguhnya induk dari dosa-dosa itu cuma 3. Jadi kalau kita terhindar dari yang 3 ini, insya Allah kita lebih sedikit lah dosanya. Begini ya. Yang pertama, kata Allah dalam kitab Taurat ini, al-kibru. Kenapa al-kibru ini induk dari dosa-dosa yang lain? Ternyata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, sombong itu, al-kibru itu artinya sombong, kesombongan. Sombong itu, kata Rasulullah, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Biasanya nih, orang yang sudah sombong, sifatnya sombong, dia nggak mau dengar yang benar. Dia nggak percaya lagi tuh sama yang benar. Dan biasanya umum terjadi kalau orang memiliki sifat sombong, dia akan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ini karakter ya yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki sifat sombong. Nauzubillah ya. Nah, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ai raddul haqqi wa ihtiqarun nas wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Ini kata Imam An-Nawawi menarik nih. Apa maksudnya? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Barang siapa yang melihat dirinya dengan pandangan mengagung-agungkan. Jadi kalau orang sombong itu, dia selalu dirinya itu merasa paling wah, paling mulia, paling besar, yang lain kecil ya. Dan melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, maka dia termasuk orang-orang yang memiliki sifat sombong ya. Ini nauzubillah ya, hati-hati nih, kita jauhkan diri kita dari sifat sombong. Makanya penangkal sifat sombong adalah tawadu. Orang tuh kalau tawadu, walaupun dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kemewahan, dia nggak akan bisa menyombongkan itu semua. Karena hakikatnya jabatan, harta ataupun kemewahan itu nggak lebih nggak kurang, hanya titipan.
udah mati tipan, nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawabannya. Ya, makanya nggak bisa sombong kalau dia paham itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hasadu. Qala Muawiyah radhiyallahu an. Ya, tentang hasad ini Muawiyah pernah berkata, laisa fi khisalis syarr a'dalu minal hasad. Yaqtulul hasid qabla an yasila ilal mahsud. Bahaya bener ini, hasud, nauzubillah. Atau kita sering dengar kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dengki. Tidak ada dalam tabiat keburukan yang lebih setimpal dari orang dengki. Dengki itu dapat membunuh seseorang sebelum yang didengki itu terbunuh. Nauzubillah. Paham gak maksudnya? Nih begini, orang dengki itu bisa membunuh orang sebelum orang itu terbunuh dengan sebenarnya. Makanya orang yang memiliki sifat hasud dalam bahasa agama kita atau dalam bahasa sehari-hari kita, dengki, itu dia nggak suka ngelihat orang lain bahagia, nggak suka ngelihat orang lain tuh senang. Ini sifat dengki, nauzubillah. Kenapa? Ketika seseorang memiliki sifat dengki, maka dia akan mencari cara buat supaya orang yang dia dengki itu sengsara. Orang yang dia dengki itu kesulitan. Orang yang dia dengki mendapat masalah, mendapat mendapatkan kemudorotan. Nah, itu seperti itu. Makanya dengki ini salah satu yang bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Ya, makanya nggak salah nih. Salah satu yang induk dari semua dosa adalah al-hasad atau dengki. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir ini bisa jadi masuk juga dalam diri kita, nauzubillah ya. Apa itu? Wal hirsu. Imam An-Nawawi menjelaskan ala dunya, orang yang rakus terhadap dunia. Qala Malik bin Diyar rahimahullah, telah berkata Malik bin Diyar rahimahullah, semoga Allah menyayanginya, idza saqimal badan lam yanja' fi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun kadzalik al-qalbu idza ghalaba alaih hubbud dunya lam tanfa'ul mau'izah. Lihat, telah berkata Malik bin Dinar rahimahullah, apabila badan sakit maka tidak akan memberi manfaat padanya makanan kek, minuman kek, ya, tidak akan memberikan manfaat tuh. Terus apa lagi? Tidur juga tidak memberikan manfaat kalau lagi sakit, ya. Maka orang yang sakit yang dapat memberi manfaat kepada orang yang sakit itu adalah istirahat. Ya. Demikian pula ketika hati orang tersebut dikuasai oleh keserakahan, cinta dunia tadi, tidak akan bermanfaat macam-macam dari nasihat-nasihat. Ya. Jadi ketika seseorang sudah dikuasai oleh kecintaan kepada dunia atau serakah, ya, serakah ini dalam urusan dunia itu udah nggak ada yang bener dah. Yang serakah dalam urusan akhirat, nah baru itu bisa dilegalkan, bisa dibenarkan juga. Walaupun tentu ada batasan-batasannya, ya. Dalam urusan akhirat pun itu ada batasan-batasannya. Nggak bisa juga egois dalam hal akhirat, walaupun itu menyangkut sebuah ibadah. Nanti kita bahas lebih luas kalau menyangkut yang satu itu. Tapi yang menarik adalah orang yang memiliki sifat atau karakter al-hirsu, serakah, itu apa ya? Dia akan melakukan berbagai hal untuk supaya dia itu terpenuhi keinginannya. Dalam hal ini masalah urusan dunia. Katakanlah sebuah jabatan. Orang yang serakah maka dia akan menggapai jabatan tersebut dengan cara apa saja. Terus apalagi perniagaan, jual beli. Orang yang serakah dia akan mencari cara
supaya perniagaan yang dia lakukan itu terpenuhi, mencapai laba yang maksimal, keuntungan yang maksimal. Nah, terus apalagi jabatan, harta, kemewahan dunia. Pokoknya ini yang menyangkut kemewahan dunia, gemerlapnya dunia. Kalau sudah diembel-embelkan dengan keserakahan, maka itu sudah berkonotasi negatif, berkonotasi jelek aja pokoknya. Dan pasti akan ada orang yang terzolimi dan tersakiti. Kenapa? Karena al-hirsu dalam hal dunia ini, keserakahan dalam hal dunia ini, itu sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, inilah mengapa Rasulullah menyampaikan bahwa 3 sifat ini adalah induk daripada semua dosa-dosa yang umum dilakukan oleh Bani Adam, oleh umat manusia dimanapun dia berada. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada yang nggak setuju, monggo ya. Kalau setuju, yes, ayo kita sama-sama lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.